Nah, Pak Rocky itu kan terkenal sebagai seseorang yang memberikan komentar lah tentang politik dan isu sosial di Indonesia. Tetapi sampai sekarang banyak orang masih tidak tahu Pak Rocky itu sebetulnya pilih siapa kemarin pemilu ini. Jadi, tangan saya tidak bertinta. Seriously? Iya. Kamu tidak pilih sama sekali? Saya menganggap bahwa dari awal pemilu itu udah curang karena memanfaatkan kuota 20% yang seharusnya tidak ada di dalam sistem presidensialisme, kan itu dasarnya. Ya saya beri kritik kepada semua kandidat, tapi saya juga mendorong semua oke lah. Minus malum kayak Anies boleh maju, Prabowo maju, Ganjar maju. Saya kenal mereka semua tuh. Tapi saya punya prinsip bahwa ethics first tuh. Jadi karena itu secara etik mereka sebetulnya berhutang pada demokrasi. Karena harusnya mereka pro 0%. Saya 2 kali ke Mahkamah Konstitusi untuk duel soal threshold dihilangkan, tapi gagal. Tuh. Kenapa itu pertanyaan pertama, Chris? Apa hanya itu apa namanya talk of the town? Enggak, maksudnya saya begini ya. Misal contohnya kan saya tahu karena pemilu kali ini banyak orang merasa kecewa, disheartened lah. Iya, betul. The situation. Jadi banyak orang juga, misalnya kata banyak orang atau enggak ya, poin intinya saya tahu beberapa orang yang golput gara-gara itu. Oke, jadi maksud saya gini loh, kalau kita ke depannya nih, namanya politik kan ya, Pak, kita harus jujur bahwa tidak bisa 100% fair ya Pak. Yes. Oke. Jadi kalau kita melihat situasi benar tidak fair atau kita merasa pemimpinnya sudah kita tidak bisa, nggak ada satu punya bagus, apakah memang opsi terbaik adalah untuk golput? Bukan, golput itu adalah moral option, bukan political option itu. Bedanya di situ. Maka aku mendalilkan bahwa kalau moralnya itu ditinggalkan, sebaiknya tidak usah pilih kan. Kan nanti ada beban kan. Walaupun orang bilang kalau begitu nanti suara Anda dipakai. Itu urusan teknis, itu bukan urusan etis saya. Jadi tetap mesti ada semacam ketegasan untuk kasih pelajaran pada the next leader itu yang sebetulnya kalau nggak dari 0%, dia itu bukan leader, dia tuh dealer. So we produce dealer, bukan leader kan. Dalam politik mesti ada satu kesiapan etis untuk menerima kritik. Nah, saya kasih kritik terus. Nah, termasuk kritik moral bahwa dari awal Mahkamah Konstitusi juga berbohong gitu. Karena merekayasa seseorang yang saya katakan ya Gibran kan diloloskan karena ada bapaknya tuh. Apakah bapaknya melanggar Undang-Undang Dasar? Mungkin tidak tuh, tapi dia memaksa anaknya yang masih sebetulnya masih balita dalam politik itu masuk di dalam wilayah perselisihan orang dewasa. Jadi Pak Jokowi itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar, dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, gini nih, sorry. Kalau kita bicara masalah Mas Gibran, Bapak bilang dia masih terlalu muda untuk politik. Memang umurnya akhirnya direndahkan, saya ya. Tapi kalau kita melihat luar negeri kan juga banyak politicians yang leaders, politik kan juga masih muda. Tapi dia tidak melalui fasilitas istana. Kan bedanya begitu kan. Banyak politisi yang muda di situ, tapi dia debat dari awal itu. Masuk ke kampus, berupaya untuk drive ideas, politics of hope. Ini kita tahu dari awal bahwa Mahkamah Konstitusi itu dikendalikan. Yang sekarang dibicarakan di film yang viral itu kan, dirty votes. Nah, asumsi saya, di belakang dirty votes ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dia? Ya the mastermind yang adalah presiden. Kan itu intinya kan. Jadi kita lihat satu sinopsis dari politik yang isinya adalah kecurigaan, minimal kecurigaan kalau nggak mau disebut kecurangan. Kalau kecurangan kita tunggu angket komite ini. Bapak merasa di dunia politik Indonesia sekarang ini siapa the mastermind, bukan puppets-nya? The mastermind adalah sistem itu. Sistem yang kita sebut kong kaling kong di dalam antara politisi dan the so-called oligarki itu. Tetapi sebetulnya ini sistem presidensial, maka the mastermind adalah presiden. Kan presiden punya kekuasaan untuk membatalkan semua permainan kotor kan. Ya. Pertanyaan saya gini, ini saya tidak tahu, saya mau tanya Pak Rocky. Di belakangnya presiden,
apakah ada mastermind? Ada mungkin banyak dukun di situ. Sebab ketika orang nggak bisa jelasin lagi, seolah-olah di belakang presiden masih ada seseorang, ada super mastermind, dan ada meta mastermind, etc. itu sampai ke akhirat misalnya kan. Tapi kita mesti berhenti pada satu prinsip, ini sistem presidensial. Maka menurut konstitusi, seluruh pertanggungjawaban apapun itu harus pada presiden kan. Tapi nanti orang bilang Jokowi lagi, Jokowi, ya memang Jokowi presidennya kan. Oke, kalau misalnya contohnya, saya tahu kan Pak Rocky kemarin ada criticize Pak Jokowi, Iya. ya kan, dan mungkin ada salah seorang yang suka kritik Pak Jokowi. Tetapi despite Pak Rocky mengkritisize dia, kita melihat bahwa publik punya opini terhadap Pak Jokowi itu benar-benar sangat luar biasa tinggi. Betul. Mungkin one of the highest gitu loh. Iya. Nah, Bapak bisa menjelaskan nggak sih, kalau misalnya contohnya orang merasa Pak Jokowi itu udah benar-benar curang atau dan lain sebagainya lah, ya kan? Kenapa sih publik itu masih sangat suka, sangat love, dan buktikan sekali lagi bahwa Mas Gibran walaupun juga caranya, Oke. tetap aja bisa Betul. menang gitu loh. Tetapi sekarang ada anomali. Pak Jokowi dieluk-elukan. Nanti saya bahas itu ya. Sekarang, kemarin, survei Kompas menunjukkan bahwa 62% rakyat Indonesia menghendaki Jokowi itu dipanggil, diangket karena kecurangan. Jadi kontradiksi itu ada. Kita mau percaya mana? Ada which data itu yang Oke. oke. But everything is data kan? Iya. Kalau kita bilang Kompas juga pernah keluar data bahwa Jokowi juga disukai sama 82% bahkan Exactly. tuh. Jadi the same Oke. newspaper Oke. bisa ngomong dua hal ini. Nah, sekarang saya bahas itu ya. Iya. 82%. 82% itu menghasilkan Prabowo presiden. Yunto Gerindra yang harus mewakili, membackup Prabowo di parlemen. Prabowo dapat hanya 50. Sekarang berapa? Sebutnya 58%, oke. Tapi Gerindra cuma 13%. Jadi ada jarak antara si presiden dan si partainya. Mestinya kotel efek itu kenapa ada Gerindra? Kenapa Gerindra segitu-gitu aja 13%? Ada sesuatu di dalam data itu yang mesti kita bongkar nanti justru di dalam panitia angket itu. Oke, tapi kan maksudnya Bapak belum answer my question. Maksud Which saya one? adalah popularitas daripada Pak Jokowi. Ada. Maksudnya ini, this gap Oh ini itu loh. gampang itu nerangin itu, What is Grace. gini, publik itu kan gini, publik kan juga nonton Pak Rocky, Yes. nonton juga banyak orang yang kritik Pak Jokowi, but they still love Jokowi gitu loh. Oke, kenapa kenapa passion itu mendahului reason di dalam politik? Karena pemilih kita 70% atau bahkan 72% hanya sekolah sampai kelas 7, artinya tidak lulus SMP. Oke. That's the data bilang begitu. Sure. Berarti kemampuan kritik untuk mengevaluasi kebijakan politik tidak ada di situ. Yang 62% ini yang pendidikannya masih sangat minim itu di bail out melalui BLT. Selesai itu. Kan hanya itu penjelasannya. Di Amerika golputnya tinggi itu, tapi karena dia cerdas itu. Kan dasarnya sama kan. Voter turnover di Amerika kan paling 40% itu kan. Tetapi pembicaraan sebelumnya, kenapa dia cuma 40%? Karena merasa bahwa ini dagelan semua kan. Karena ada percakapan intelektual. Di kita, no any kind of intellectual discourse. Politics itu. Oke. Jadi itu yang menjelaskan saya bahwa di dalam keadaan daya beli turun, di dalam keadaan kekurangan pengetahuan, ya orang dengan mudah mengabdi pada sesuatu yang dianggap bisa memberikan the new kind of politics of hope, yang sebetulnya dibatalkan oleh data terakhir. 62% menginginkan Jokowi, gampangnya Jokowi diseret ke pengadilan politik yang namanya angket kan. Nah, siapa mereka? Pasti middle class. Anak orang kecil kan nggak mungkin berpikir begituan. Tetapi 62% ini tinggi sekali itu. Berarti ada bagian-bagian di dalam masyarakat kita, silent majority itu yang mungkin terpengaruh oleh dirty vote, film, kasakusuk, atau nonton podcast Grace segala macam gitu yang sangat kritis kan. The only explanation. Oke.